Udah muncul kan? Lain udah muncul nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Teori yang belum kinematika bagian kedua. Oke, kita kemarin udah sampai kinematika pertama, yaitu sampai ke grafik. Nah, kinematika kedua lanjutannya, kita akan masuk ke namanya kinematika dua dimensi. Nah, kan kemarin kita belajarnya kinematika kalau bendanya hanya bergerak ke satu sumbu. Sumbu X aja, atau ke sumbu Y aja, atau ke sumbu Z aja. Nah, sekarang gimana kalau bendanya itu geraknya ke dua sumbu? Biasanya kita ambil contoh pada kasus gerak parabola. Nah, di SMA juga kan udah pernah diajarin ya gerak parabola. Nah, sama persis dengan gerak parabola di SMA. Gerak parabola di TPB itu kita masih mengabaikan gesekan udara. Jadi analoginya kayak anggap aja tidak ada angin. Oke, anginnya nggak ada. Karena angin itu akan mempengaruhi pergerakan benda. Kalau anginnya searah dengan arah gerak, dia akan mempercepat atau membuat benda lebih jauh bergeraknya. Kalau angin yang melawan, dia akan merusak. Nah, jadi kasusnya kita masih abaikan gesekan udara. Kita coba lihat ya. Kita punya tanah. Oke, saya punya permukaan tanah seperti ini. Ada bola. Oke, bolanya. Yang namanya parabola, bolanya itu dilemparkan, tapi membentuk suatu sudut terhadap horizontal. Oke, kayak gini. Oke. Nah, karena tidak ada angin, maka lintasan bola akan berbentuk parabola sempurna. Gitu. Mengapa? Gitu. Oke, kayak gini misalkan. Nah, nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena si bendanya itu bergerak ke dua sumbu. Dia bergerak ke sumbu X dan bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu secara bersamaan. Jadi dia bergerak ke dua sumbu dalam bersamaan. Oke, nah ya sederhana aja. Kita akan mengerjakannya untuk per sumbu. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya kita kerjakan secara terpisah, nggak kita gabung. Oke, ingat nggak waktu kemarin waktu kita belajar kinematika? Saya pernah bilang ke kalian, apa yang pertama kali kalian harus analisa kalau ketemu soal kinematika? Apa, Ran? Farel? Aditya? Apa? Ini enggak? Kemarin? Aduh, lupa, Pak. Aduh, kita cek itu. Coba dicek. Itu tanya pasti. Apa yang pertama kali dianalisa kalau kita ketemu soal kinematika? Coba dibaca sambil dibaca ya. Apa? Coba. Apa-apa? Coba dibaca. Ada? Di halaman-halaman terakhir sebelum kita belajar Jenis grafik. geraknya Nah, apa, Pak? betul. Oh, Betul. Kita harus tahu jenis geraknya itu apa. Apakah dia GLB, apakah dia GLBB, atau tidak beraturan. Tahu dari mana dia jenis geraknya apa? Dari A-nya. Apakah A-nya 0, coba kita GLB. Apakah A-nya angka, konstanta, berarti GLBB. Atau A-nya itu merupakan fungsi dari T. Itu namanya tidak beraturan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Menurut kalian, pada kasus parabola tanpa gesekan udara, parabola tanpa gesekan udara seperti pada gambar, di sumbu X, bendanya bergeraknya apa? GLB, GLBB,
atau tidak beraturan? Apa? GLB. Kalau dari mana, Ran? Karena V-nya konstan berarti A-nya 0. Oke. Kalau dari mana A-nya? Kalau dari mana? Cuma saya nggak tahu tadi bilang A-nya 0. Tahu dari mana? Eh, Tahu? Oke. Ran, Ran, kenapa? Kenapa kalau kita lempar bola ke atas, pasti bolanya turun lagi ke bawah? Kenapa tuh? Gravitasi. Gravitasi. Gravitasi itu sepadannya, setaranya dengan apa? Dengan posisi, dengan kecepatan, atau dengan percepatan. 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 Jadi, pada kasus parabola, tanpa gesekan udara, satu-satunya percepatan yang ada hanyalah gravitasi. Dan gravitasi itu arahnya ke sumbu Y negatif. Betul ya? Karena kita masih mengabaikan angin. Peristiwa anginnya kita abaikan. Coba lihat, nah, ada nggak percepatan yang arah ke sumbu X? Ada? Enggak. Nggak ada. Itu alasannya, Ran. Jadi kita bisa tahu di kubus itu GLB, alasannya itu karena percepatan arah sumbu X-nya tidak ada. Karena emang nggak ada. Karena kita masih mengabaikan angin. Kalau di sumbu Y, GLB, GLBB, atau tidak beraturan. Sumbu Y. GLBB. Apa? Kenapa tuh? Karena ada percepatannya atau gravitasinya. Karena percepatannya konstan. Ingat, tidak beraturan juga ada percepatan, orang. Tapi arahnya berubah-ubah. Jadi di sini karena gravitasi kita anggap miliknya konstan, maka disebutnya GLBB. Nah, karena gravitasi itu arahnya selalu ke arah bawah, maka kita kasih tanda minus. Oke, paham? Oke. Paham, Pak? Nah, berarti kita tahu pada kasus parabola tanpa gesekan udara, sumbu X-nya itu GLB, sumbu Y-nya adalah GLBB. Saya pernah bilang ke kalian, kalau kasus kinematika kalian itu adalah GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, dapat diselesaikan dengan 3 rumus SMA. Betul ya? Iya. Rumus pertama apa, Ran? Kenapa, Pak? Rumus pertama apa? Rumus SMA pertama kinematika. Eh, Posisi. Pt, rumus pertama, Pt sama dengan V0 plus Oh, AT, betul kan? V0. Ya, Ya. Pt itu jadinya Vx, kalau sumbu X. V0 jadinya V0X ditambah AX. Ya, V0X itu apa? V0 yang arahnya ke sumbu X. Ini adalah V0 arah sumbu X. Coba kalian perhatikan. V0X itu menurut kalian V0 sin atau V0 cos? Sin apa cos, Ran? Cos. Oh, dari mana? Kenapa cos? Karena yang apa sih yang nempel ke Ya, ya. betul. Tip. Karena dia nempel atau dekat atau di samping sudut. Jadi jangan dihafal sumbu X selalu cos. Karena nanti ke depannya kalian ketika belajar yang namanya dinamika, bisa saja sudut tetanya diubah-ubah. Jadi ini kenapa yang ini cos? Karena spinal X ada di dekat atau di samping atau di tempel dengan sudutnya. Nah, begitu juga tunggu Y, Y sama dengan I0Y ditambah AY delta T. Maka Y sama dengan I0Y adalah I0 yang arahnya ke sumbu Y. Ini I0Y. Kalau di gambar ini sama aja kayak yang ini. I0Y. Berarti kan V0 Y itu ada di depannya sudut. Berarti dia adalah V0 sin theta. Tadi A-nya apa? Minus Y. Delta T. Ini rumus pertamanya parabola. Untuk sumbu X dan untuk sumbu Y. Oke, gampang ya. Rumus keduanya apa?
delta R sama dengan P0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Berarti kalau dikumpul ini apa? Pn. Jadi delta X sama dengan P0 X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Maka kita akan punya delta X sama dengan, tadi P0 X adalah P0 cos theta delta T. Karena tidak ada A arah sumbu X. Oke, paham ya? Nah, nomor 2 juga sama di sumbu Y. Delta Y sama dengan P0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti delta Y sama dengan P0 sin theta delta T. Tadi AY-nya min G, jadinya min setengah G delta T kuadrat. Ini rumus keduanya di parabola. Rumus ketiga apa? Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A delta R. Maka kalau dikumpul jadinya Px kuadrat sama dengan P0x kuadrat ditambah 2AX delta X. Maka jadinya Px kuadrat sama dengan P0 cos theta kuadrat. Karena tidak ada AX. Begitu juga di sumbu Y. Berarti ini apa? Y kuadrat sama dengan P0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Jadi kita punya apa? Y kuadrat sama dengan P0 sin theta kuadrat. Tadi AY-nya min 2G delta Y. Udah. 3 rumus ini dapat dipakai pada kasus parabola tanpa gesekan udara di setiap titik yang dilewati parabola. Nah, kalau kalian ingat waktu di SMA itu biasanya kalian diminta untuk menghafal bagaimana cara mencari puncak, gitu ya. Dan bagaimana cara mencari titik terjauhnya. Gue di SMA sudah dihafal tuh. Puncak itu rumusnya segitu loh. Jarak terjauh tuh rumusnya itu. Nah, perlu nggak kita hafal? Nggak perlu. Kenapa? Cukup dengan 3 rumus ini, kita udah dapat semua titik. Begitu juga di puncak. Nggak percaya, kita coba ya. Oke, kita mau cari puncak dulu deh. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah di puncak itu fenomena apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika bola mencapai puncak, Ran? Apa, Ran? Kecepatannya 0. Kecepatannya 0. Betul. Tapi di sini ada 2 kecepatan. Ada Vx, ada Vy. Yang 0 yang mana? Dua-duanya atau Vx atau Vy-nya? Pi-nya. Vy. Karena Vx itu dia membuat benda bergerak secara horizontal. Vy itu yang membuat benda bergerak secara vertikal. Ketika di puncak, benda itu udah nggak naik lagi, udah nggak gerak lagi secara vertikal, tapi benda masih bergerak secara horizontal. Maka yang di puncak itu yang terjadi adalah V-nya 0. Biasanya pas di puncak itu yang dicari apa, Ran? Apa tingginya? Tingginya. Oke, berarti Y-nya, betul ya? Iya. Y puncak. Nah, gimana caranya nyari Y puncak? Gampang. Kalau kita nyari Y puncak, berarti kalian tinggal lihat rumus yang ada di sumbu Y. Lihat 3 rumus yang ada di sumbu Y. Udah? Dari 3 rumus ini, mana yang ada delta Y-nya? Karena Rani mau mencari Y puncak. Didapat ya delta Y kan? Mana Ran yang ada rumus yang ada delta-nya, Ran? Rumus berapa sama rumus berapa? 2 dan Ke 3. kedua dan tiga. Artinya secara konsep delta Y dapat dihitung menggunakan rumus kedua atau rumus ketiga. Betul? Iya. Masalahnya, rumus kedua kalau Rani perhatikan,
untuk mendapatkan delta Y, kita butuh informasi delta T, betul? Betul. Nah, kita punya nggak waktu untuk mencapai puncak? Belum punya, kan? Maka carinya menggunakan rumus ketiga aja yang tidak butuh delta T. Paham, paham? Paham kan? Paham, Pak. Paham kan? Min Paham. 2G delta Y. Udah deh. Ini kan nggak butuh delta T nih. Pas di kondisi puncak, tadi apa fenomenanya? PY-nya itu 0. Berarti 0 sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta minus 2G delta Y-nya adalah delta Y puncak. Berarti kalau kita pindah ruas, dapatlah delta Y puncaknya, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Tadi kan yang diminta itu tinggi ya. Delta Y itu kan bukan tinggi ya, tapi selisih tinggi. Karena dia adalah Y puncak dikurangin Y mula-mula. Paham, paham? Ngerti? Paham, Pak. Ya udah. Kalau soalnya mintanya Y puncak, berarti posisi ya. Berarti bukan delta, tapi dan Y-nya. Berarti Y mula-mula ditambah T0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Lihat, nggak perlu kan kalian menghafal rumus jadi untuk puncak. Nggak perlu. Kan saya bilang apa? Cukup kalian ingat 3 rumus di sumbu X dan 3 rumus di sumbu Y. Udah, untuk kelas parabola kalian udah tahu nilai di semua titik lintasan parabola. Terus biasanya apa lagi yang diminta selain dari Y puncak? Biasanya kalau di puncak diminta waktu, ya nggak sih? Mencari delta T puncak. Gampang. Nah, delta T puncak tinggal kita cari aja. Mana yang ada delta T-nya? Rumus pertama sama rumus kedua. Betul ya? Nah, tinggal pilih aja. Kita mau cari pakai rumus pertama atau rumus kedua, Ran? Mana yang menurut Ran lebih mudah mencari delta T? Rumus keberapa? Pertama. Pertama aja. Kedua kan juga bisa sebenarnya. Nah, kita udah tahu delta Y-nya kan? Pertama aja. Berarti tadi apa? VY sama dengan V0 sin theta minus G dikali delta T. Pada kondisi puncak, tadi apa di puncak? PY-nya 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta minus G dikali delta T-nya adalah delta T puncak. Maka dapat dong delta T puncaknya, yaitu V0 sin theta dibagi G. Gampang kan? Nggak perlu dihafal. Nah, kalian tahu fenomenanya apa. Oke, terus dia mau minta misalkan jarak terjauh, jarak maksimum. Sama kayak tadi, nggak perlu kalian hafal. Kalian pahami saja, ketika bola tersebut mencapai di jangkauan terjauhnya, di sini, fenomena apa yang terjadi pada bola? Apa yang terjadi pada bola ketika bola mencapai jangkauan terjauhnya? Apa, Ran? Farel, Aditya? PX-nya 0. Kayaknya no. PX. Coba Rani. Rani pernah nggak kepalanya Rani itu terkena bola dari atas? Pernah? Pernah kan? Pernah. Sakit nggak, Ran? Iya. Sakit. Kenapa bisa sakit? Kenapa bisa sakit? Karena bola yang mengenai kepala Rani itu, dia memberikan impuls ke kepala. Jadi bolanya ketika nabrak kepala Rani itu dia memberikan impuls. Kalau bola punya impuls, berarti bola punya momentum. Kalau bola punya momentum, berarti bola punya kecepatan. Nggak percaya? Coba analoginya deh. Bayangkan si tanah itu, tanah yang tadi dipakai buat nabrak, kita gali. Gali lah segini. Makanya kita gali jadi segini. Tanahnya. Apa yang terjadi dengan bola? Bolanya akan terus masuk ke dalam. Betul ya? Betul kan? Betul? Iya. Nah, artinya apa? Beda kan orang.
Kalau V-nya 0, harusnya kita gali tanahnya. Dia akan tetap liar. Paham? Paham. Berarti fenomenanya bukan V-nya. Coba cari lagi. Fenomena apa yang terjadi pada bola ketika bolanya mencapai di jarak terjauhnya? Di soal ini. Apa? Apa, Ran? Dit? Farel? Apa? Halo, halo. Apa? Apa? Apa yang terjadi pada bola ketika dia mencapai titik terjauhnya atau jangkauannya, jangkauan maksimumnya? Apa yang terjadi? Coba lihat. V apa? VX-an Apa? no. Sama kayak tadi dong. Coba Kok lihat. VX-an no? Nah, Bukan, berarti bukan. kecepatan kan? Maksudnya Nih, VY-nya kalau max. Itu kan. T-nya max, Eh, maxnya berapa? Jadi yang gini, yang saya sebut sebagai fenomena itu adalah kalian tahu besarannya dan kalian tahu angkanya berapa. Jangan tadi kata Farel, P-nya max. Berapa maksnya Farel? Berapa nilainya? Tahu nggak? enggak. Nah, itu berarti bukan fenomena. Kayak tadi, contoh ya di puncak, kita tahu PI-nya 0. Artinya apa? Besaran PI yang kita ukur dan kita tahu nilainya itu 0. Itu namanya fenomena. Kalau kalian bilang di maksimum itu PI-nya max, oke, tanya lagi, berapa maksnya? Kalau kalian belum tahu nilainya, berarti itu bukan fenomena. Kalian tidak tahu nilainya. Itu justru yang kalian cari kan, bukan fenomenanya. Apa, Dit? Farel? Rani? Delta Y-nya 0. Apa? Nah, coba perhatikan. Nah, kita lihat ya. Boleh nggak di sini saya bilang ketinggian bolanya, ketinggian bolanya di sini ketika dia jatuh di gambar ini itu 0. Betul ya Pak? Betulan? Iya, Pak. Di sini juga boleh nggak saya bilang ketinggian mula-mula bola 0 juga. Nah, maka kita bisa bilang kalau maksimum itu sifatnya kondisional. Tidak selalu fenomena seperti itu. Berarti kalau di soal ini fenomenanya maksimum adalah saat delta Y-nya atau Y akhir dikurangin Y mula-mula nilainya 0 di soal ini. Apakah selalu delta Y-nya pasti 0 di maksimum? Belum tentu. Kan bisa aja loh ketemu kasus di mana dia melemparkan bola itu dari suatu ketinggian tertentu. Kayak gini. Bayang? Nah, ini kan kalau kayak gini artinya apa? Tinggi mula-mulanya nggak 0. Tapi H. Tinggi akhirnya 0. Sehingga delta Y-nya jadinya minta. Paham ya? Jadi jangan dihafal, oh maksimum itu pasti delta Y-nya 0. Belum tentu. Tergantung. Tapi fenomena yang diamati kalau di jangkauan maksimum adalah Y, bukan V-nya. Paham ya? Nah, biasanya apa sih yang dicari kalau di maksimum? Apa orang yang cari kan? Jangkauan. Ya, Atau disebut juga delta X. Nah, gitu ya, betul ya? Nah, ya, Pak. kalau kalian mau mencari delta X, max, berarti lihatnya rumusnya
Sepertinya suara bapaknya nggak kedengeran, Pak, kalau di saya. Oh, terdengar suaranya? Sudah, Pak. Oke, bentar. Tadi ini jaringan saya bermasalah. Oke, kita lanjut lagi. Udah muncul belum nih? Udah muncul? Sudah. Oke, kita kan tadi katanya mau cari delta X max ya. Berarti kalian lihatnya rumus yang di sumbu X. Mana dari rumus sumbu X yang ada delta X-nya? Rumus berapa kan? 2, Pak. Dua doang kan? Artinya nggak ada pilihan. Berarti delta X itu rumusnya adalah V0 cos theta delta T. Pada kondisi jangkauan maksimumnya, maka jadinya delta X-nya delta X max. V0 cos theta delta T-nya delta T max. Nah, masalahnya kita juga nggak tahu delta T max-nya berapa. Betul? Tapi kita tahu fenomenanya di maksimum itu di soal ini saat delta Y-nya 0. Sekarang coba lihat rumus delta Y. Mana rumus delta Y yang ada delta T? Rumus berapa kan? Rumus delta Y yang ada delta T-nya. Rumus 2. kedua. Berarti kita bisa menggunakan itu untuk mencari delta T. Delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Pada kondisi maksimum di soal ini, delta Y-nya 0. V0 sin theta delta T-nya jadi delta T max. Dikurangin setengah G delta T max kuadrat. Kita bisa hilangkan delta T max yang 1, pindah ruas, setengah G delta T max. Itu sama dengan V0 sin theta. Maka delta T max-nya itu adalah 2 kali V0 sin theta dibagi G. Nah, delta T max ini kita masukin ke rumus delta X max yang kita mau cari. Oke, jadi kita punya apa? V0 cos theta, masukin delta T. 2 V0 sin theta dibagi G. Maka kita akan dapat delta X max-nya 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi. Paham, Ran? Paham, Farel? Pak. Paham, Kak. Apakah rumus delta X max dipahami lalu ini? Iya nggak? Kenapa, Pak? Apakah rumus delta X max itu selalu ini? Rumusnya. Iya atau enggak? Kan, Farel? Tadi keputus, Kak. Kenapa tadi? Oh, apakah rumus delta X max itu rumusnya selalu ini? 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Iya atau enggak? Selalu ini enggak rumusnya? Iya, Enggak. ada. Kenapa enggak? Katanya sudah bilang. Nih, ini aja sifatnya kondisional, Farel. Artinya, belum tentu, belum tidak selalu delta Y-nya itu 0. Akibatnya apa? Tidak selamanya di sini 0. Farel. Artinya delta X max-nya tidak selamanya ini. Artinya, delta T max-nya. Artinya delta X max-nya juga tidak selamanya ini. Jadi, nggak perlu kan dihafal.
Karena nggak penting ya, ini cuma buat kasus doang. Tapi cara nyarinya seperti ini. Paham, Farel? Paham, Rani? Paham. Paham, paham. Oke. Nah, ini kalau kita pakai sedikit trigonometri, 2 sin theta cos theta. Di matematika 2 sin theta cos theta itu apa? 2 sin theta. 2 sin 2 2 sin theta. cos sama dengan sin 2 theta. Makanya dulu di SMA kalian dikasih hafalannya itu delta X max-nya itu adalah di 0 kuadrat sin 2 theta dibagi I. Tapi ini nggak penting kan? Karena itu kan rumus yang selalu kita pakai untuk mencari delta X max. Lihat deh, saya nggak pakai rumus yang aneh-aneh. Rumus yang saya pakai selalu 3 rumus ini. 3 rumus sumbu X dan 3 rumus sumbu Y. Kita coba deh kerjainnya. Kalian kan pasti udah dikasih soal tutorial ya. Kita coba kerjakan soal tutorialnya yang nomor 10. Nomor 10. Ini jadiin PR nggak sama kelas kalian? Jadiin PR? Iya, Pak, yang Kan? 10 PR nggak kan? iya Oke, udah dikerjain kan? sampai 14. Soal 15 Udah. bingung. Yang gerak Oh, relatif masih bingung. ya nanti kita bisa relatif. Oke. Nah, ini contoh gerak parabola. Kenapa? Tapi penyajian datanya unik. Yaitu apa? Gerak parabola tapi dalam bentuk soal cerita dan dikasih grafik. Biasanya soal gerak parabola itu yang paling umum adalah dikasih gambar gerakannya. Kayak contoh nomor 9. Gitu ya? Kalau unik, dikasih soal cerita dan dikasih grafik. Oke, kita mulai dari tuliskan yang diketahui. Ada informasi apa aja yang kita ketahui? Titik asal mula-mula di 0,0. Artinya X0-nya itu 0, Y0-nya juga 0. Betul ya? Ya. Laju awalnya V0, nggak tahu V0-nya berapa. V0-nya ada, tapi nggak tahu. Sudut awalnya juga theta 0, artinya tetanya ada, tapi nggak tahu. Nah, kita dikasih juga grafik. Nah, kalau kita punya grafik, hal pertama yang kalau kita perhatikan adalah sumbunya. Ini sumbunya apa? VY terhadap posisi X. Oke, Rani sama Farel bisa nggak mengambil semua informasi penting dari grafik? Coba lihat, informasi penting apa yang kita bisa dapatkan dari grafik itu, Ran? Apa, Ran? Eh, V0Y-nya Nah, betul. V0Y-nya berapa, Ran? 5 M/S. 5. Kenapa? 5. Kenapa? Karena dia udah bilang posisi awalnya di X sama dengan 0. Kalau kita lihat di X sama dengan 0, kecepatannya adalah 5. Berarti itulah V0Y. Jadi V0Y itu apa, Ran? V0 sin theta. Betul? Iya. Informasi apa lagi, Ran? Yang Eh, Rani bisa dapat? SX max ya, jaraknya X. X max. Kalau X itu posisi Ran. X Oh ya, max-nya posisi berapa, Ran? 20 meter. 20 meter. Udah? Ada lagi nggak? Ada Apa? ke titik puncak. Iya. Oke. Lihat. Di sini nilai VY-nya 0. Betul nggak? Iya, Betul? Nilai VY 0 itu merupakan fenomena yang terjadi di puncak. Betul? iya. Berarti kita bisa mendapatkan informasi kalau posisi X puncaknya itu adalah 10 meter. Paham kalian ya? Paham, Farel paham? Paham, paham? Paham. Oke. Sekarang pertanyaannya ditanyakan. Yang A. Dari grafik tersebut, tentukan besarnya komponen kecepatan V0Y dan V0
Oke, kita mau dari yang gampang. Pinol Y. Pinol Y kan udah dapat dari soal grafik, yaitu 5 meter per second. Ini tidak lain adalah pinol sin theta. Berarti dapat ya pinol Y ya, tanpa ngitung, tinggal modal liatin grafiknya aja. Kemudian pinol X. Apa rumusnya pinol X? Pinol cosinus theta. Betul ya? Nah, masalahnya pinolnya kita nggak tahu. Betul. Tetanya juga nggak tahu. Betul? Betul ya, Ran? Farel? Iya. Nah, kalau kalian hanya mengandalkan rumus jadi, ini soal susah. Kenapa? Kalian pasti akan bilang, ini nggak bisa dijawab. Karena nggak tahu finalnya, nggak tahu tetanya. Nah, artinya apa? Final X-nya tidak bisa dikerjakan dengan hanya menggunakan rumus dasar. Terus gimana dong? Nah, kita gunakan informasi yang kalian sudah dapatkan. Apa yang kalian sudah punya? Kalian punya X puncak. Ini kan terjadi saat P-nya sama dengan 0. Betul ya? Nah, kita tahu di puncak itu fenomena yang terjadi adalah PY-nya 0. Betul? Nah, dari rumus sumu Y, kita punya apa? PY itu adalah P0 sin theta dikurangin Y delta T. Maka ketika dia terjadi di puncak, ininya 0, maka ini V0 sin theta dikurangin G delta T-nya adalah delta T puncak. Maka kita akan dapat delta T puncak. Yaitu apa? V0 sin theta dibagi Y. V0 sin theta tidak lain V0 Y, yaitu 5. Y-nya kita pakai 10 saja. Maka dari informasi itu kita dapat delta T puncaknya, yaitu setengah sekon. Oke, nah kita punya informasi apa lagi? Puncaknya itu terjadi saat X puncak 10 meter. Kita kan tahu ya ada rumus delta X. Apa rumusnya? V0 cos theta dikalikan delta T. Nah, ketika kondisinya puncak, maka delta X-nya menjadi delta X puncak, yaitu V0 cos theta dikali delta T puncak. Delta X puncak itu adalah posisi puncak dikurangin posisi X mula-mula. V0 cos theta delta T puncak. X puncaknya itu 10, X mula-mula kebetulan di 0. V0 cos theta kita nggak tahu. Delta T puncaknya tadi setengah. Maka dari sini kita tahu apa? V0 cos theta, yaitu 20. V0 cos theta tidak lain, ini adalah V0 X. Jadi kita mendapatkan V0 X dari informasi yang kalian peroleh di soal. Nah, ini nggak akan pernah kalian dapatkan kalau kalian hanya mengandalkan rumus jadi. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan rumus jadi, yang hafalan di SMA, nggak akan pernah tuh dapetin rumus yang aneh-aneh kayak gitu. Oke, paham ya? B minta apa? Sudut kemiringan dan kecepatan awal. Kita ambil dua-duanya aja deh ya. Dia minta sudut kemiringan, theta, dan P0. Oke. Kan inget ya? Waktu kita belajar parabola, sama sekali nggak ada loh rumus theta sama rumus P0. Karena theta dan P0 itu biasanya kita peroleh dari soal. Yang ada adalah rumus Px, rumus Py, rumus delta X, dan delta Y. Artinya apa? Kalian jangan berharap ada rumus untuk mencari theta. Artinya theta dan P0 tidak akan kalian dapat rumus basic. Terus gimana dong? Ya kalian cari sendiri. Dari mana? Dari informasi yang kalian tahu di soal. Informasi apa yang kalian tahu
yang ada berkaitan dengan theta. Apa? Kalian tahu P0 sin theta. Jadi informasinya kita punya apa? P0 sin theta-nya nilainya adalah 5. Nah, tapi kan kalian tahu, P0-nya kan nggak tahu. Theta-nya juga nggak tahu. Berarti ada dua variabel yang nggak kalian tahu. Berarti harusnya kalian harus punya dua persamaan. Apa lagi yang kalian punya? P0 cos. Kalian tahu kalau P0 cosinus theta-nya 20. Nah, kalian mau cari apa? Saya mau cari P0, saya theta. Berarti kita tinggal bagi saja. Nah, kita bagi, sehingga kita menghilangkan komponen P0-nya. Maka dapatlah sin bagi cos adalah tangent theta sama dengan 1/4. Maka tinggal pakai kalkulator, kita akan mendapatkan berapa sudut theta-nya. Berapa dapatnya? Ran? Berapa, Ran? Kalau aku 14,304 derajat. Coba ya, kita cek ya. 0,25. Dapatnya berapa? 304. 14,304. Oke. Derajat ya. Udah. Dapat kan? Nggak ada tuh rumus cepat buat si theta. Karena theta emang nggak ada rumusnya. Nah, kalau theta udah dapat, gampang lu buat dapat finalnya. Boleh pakai final sin, boleh pakai final cos. Misalkan saya pakai final sin deh. Final sin theta itu adalah 5. Berarti finalnya itu adalah 5 dibagi sin 14,304. Dapatnya berapa kan? Finalnya kan? Berapa dapatnya? 5 dibagi sin berapa kan? 14,304. Berapa dapatnya? Berapa kan? Eh, eh, belum dicari, karena emang dicari apa? Ya cari aja. Emang tadi nggak pakai kalkulator. Dapatnya Iya, adalah tapi 20,23. 20,237 ya. Eh, Nah, gampang ya. Ini rumus ini nggak ada rumus cepatnya. Apakah rumus mencari theta kayak gini? Ya, enggak juga ya. Tergantung informasi apa yang kalian punya. Karena theta nggak ada rumus fisiknya, orang kita nggak punya. Kita punyanya rumus V0, rumus Vx, Vy, delta X, dan delta Y. Theta kita nggak punya. Gampang ya? C sekarang. C, C itu minta apa dia? Koordinat titik tertinggi, titik puncak. Berarti dia minta koordinat puncak. Yang namanya puncak berarti apa? Dia minta posisi X-nya dan posisi Y. Posisi X dapat kita lihat dari grafik. Berapa tadi X puncaknya? 10. Nah, yang kita belum dapat adalah posisi Y puncak. Berarti kalau kita mau mencari Y puncak, kita cari rumus di sumbu Y. Rumus di sumbu Y yang ada delta Y-nya kan rumus kedua sama rumus ketiga. Berarti secara prinsip, kita bisa mengerjakan Y puncak menggunakan rumus kedua dan rumus ketiga. Mau pakai yang mana nih? Kedua atau ketiga? Ran? 2. Dua boleh. Y kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat min 2G delta Y. Pas di kondisi puncak, fenomenanya apa di puncak? P-nya 0. Oke. P0 sin theta tidak lain P0 Y, yaitu 5. Y-nya 10. 20. Delta Y-nya, delta Y puncak. Maka kita akan mendapatkan delta Y puncak 25 dibagi 20. Sekitar 1,5/20, 1,25 ya. Betul ya? Nah, ingat loh, ini masih delta Y. Dia mintanya Y. Delta Y itu artinya Y dikurangi Y mula-mula. Kebetulan
Y mula-mulanya 0. Maka Y puncaknya adalah 1,25. Paham, paham? Ngerti, Ran? Ngerti, Farel? Ngerti, Pak. Jadi, rumus puncak, rumus lagi maksimum, atau rumus yang lain di parabola itu nggak penting. Yang penting itu adalah 3 rumus tadi. 3 rumus untuk suhu X dan 3 rumus untuk suhu Y. Paham kalian? Paham. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi. Materi selanjutnya setelah kalian belajar kinematika 2 dimensi, yaitu kita masuk ke namanya ini. Kinematika gerak relatif. Ini. Kinematika gerak relatif. Oke, ini kan ada ya di soal tutorial tadi ya. Oke, saya mau tanya, kapan kalian tahu soal kalian itu adalah soal kinematika gerak relatif? Kondisi apa? Tahu, Ran? Farel, kapan sih? Oh, ini dari soal ketahuan kinematika gerak relatif. Apa tahu? Di sini apa? Cirinya itu adalah ini. Apabila ada lebih dari satu pengamat yang mengamati hal yang sama. Oke, selama ini kita hanya berurusan dengan satu pengamat dan satu yang diamati. Siapa pengamatnya? Kita atau orang lain di dalam soal. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau di soal itu ada lebih dari satu pengamat dan sama-sama mengamati hal yang sama? Contoh, misalkan gini ya, ini ada jalanan. Jalanan, di pinggir jalan ada orang lagi diam. Anggaplah namanya si O, orang. Oke. Nah, orang ini dia melihat ada sebuah mobil. Mobil, namanya mobil A deh. Mobil A sedang bergerak ke kanan. Oke. Diukur oleh orang yang diam, maka disebutnya VAO. AO itu artinya VA terhadap O. Jadi terhadap atau pengamat itu di belakang. Misalkan 10 meter per second ke arah kanan. Orang O juga mengamati ada sebuah mobil lain, namanya mobil B. Mobil B tapi geraknya ke kiri. Dengan kecepatan mobil B terhadap orang O 3 meter per second, tapi ke arah kiri. Bayang ya, Ran, Farel? Bayang? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, pertanyaan saya, berapa sih kecepatan mobil A kalau pengamatnya adalah orang yang ada di dalam mobil B? Berapa, Rani, Farel? Berapa, Ran? 7 bukan? 7. Rani berapa, Ran? 7 juga kayak Pak. 7 juga. Oke. Nah, ada nggak caranya? Ada. Kalau kita mau cari VA terhadap B, sebenarnya tinggal kita cari kecepatan A terhadap sesuatu ditambah kecepatan sesuatu terhadap B. Oke. Sesuatu ini apa? Sesuatu ini kalian isikan dengan pengamat lain. Pengamat lain selain A dan B. Selain A dan B ada pengamat siapa? O kan? Berarti sini O, maka
di sini juga harus O. Oke? Emang berapa sih PAO? PAO itu kecepatan A diamati O, tadi kan kita tahu apa? 10 meter per second ke arah kanan. Emang berapa sih PBO? Kecepatan B terhadap O itu 3 meter per second, tapi ke arah kiri. Lihat, yang kita butuhkan tuh VOB. VOB itu adalah negatif dari PBO. Ini berapa? 3 meter per second ke arah kanan. Oke, maka kalau kita masukkan, jadi berapa? 10 meter per second ke arah kanan ditambah 3 meter per second ke arah kanan. Jadinya 13. Paham kalian? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk V, tapi juga berlaku untuk percepatan. Percepatan A terhadap B akan sama kayak percepatan A terhadap sesuatu ditambah percepatan sesuatu terhadap B. Ini juga berlaku untuk posisi. Posisi A terhadap B harusnya secara relatif itu sama dengan posisi A terhadap sesuatu ditambah posisi sesuatu terhadap B. Apakah ini berlaku untuk waktu nggak, Ren? Waktu A terhadap B sama aja waktu A terhadap sesuatu tambah waktu sesuatu terhadap B. Berlaku nggak, Ren? Berlaku nggak? Enggak kayaknya, Pak. Ya, kenapa? Karena kita lagi belajar yang namanya fisika klasik, fisika Newton. Di fisika Newton, ruang relatif. Ruang itu X, Y, Z. Artinya, posisi X, posisi Y, posisi Z dapat diamati berbeda. Tergantung pada pengamatnya bagaimana. Tapi, waktu itu mutlak. Artinya apa? Kalau menurut A itu 10 menit, menurut B juga 10 menit. Menurut C juga 10 menit. Oke, kapan kita belajar di mana waktu itu eh, relatif berubah? Nanti. Kalau kalian belajar yang namanya fisika relativistik, fisika modern. Oke? Kalau udah belajar fisika modern, fisika relativistik, yaitu terjadi kapan? Saat kalian berhadapan dengan benda yang bergerak sangat cepat, di mana kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau itu kalian temukan, nah bisa saja waktu yang diamati juga berbeda. Waktu yang diamati oleh pengamat A dan pengamat B bisa beda waktunya. Tapi itu nanti. Artinya kalau sekarang di fisika klasik, waktu itu mutlak. Paham? Ngerti? Ngerti, Pak. Paham nggak? Oke, kita coba contoh dari saya dulu deh. Saya punya contoh sederhana aja. Oke. Ini ada lantai. Oke. Detik ke 0. Detik ke 0 ada sebuah lift yang sedang diam di atas lantai. Jadi detik ke 0 liftnya itu dalam kondisi diam. Oke. Ada orang lagi berdiri di lantai. Dia melihat liftnya ketika detik ke 0 ada di ketinggian H0 sebesar 8 meter. Bayang? Bayang ya? Iya. Nah, di dalam lift ada orang juga. Anggap ini liftnya itu kayak lift di mall. Lift yang transparan. Di mana kita bisa melihat isi di dalam liftnya. Dan di dalam lift juga ada sebuah bola. Bolanya akan dilemparkan ke atas.
Paham ya? Bolanya akan dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal bola menurut orang di dalam lift. Misalkan kecepatannya adalah 4 meter per second. Oke, kebayang? Kebayang? Iya, Pak. Oke, itu detik ke 0 ya. Ketika stopwatch-nya saya nyalakan, liftnya ikut bergerak. Oke, dengan percepatan lift sebesar 2 meter per second. Kebayang? Iya. Oke, anggaplah tinggi lift itu lumayan tinggi, sehingga bola ketika kita lempar, dia nggak sampai menabrak atapnya lift. Ya, bayang, bayang kan? Oke. Iya. Oke. Kan kalau kita lempar bola ke atas, pasti bolanya akan turun ke bawah, benar nggak? Iya. Betul? Kenapa bola itu turun ke bawah kan? Karena ada gravitasi. Anggaplah gravitasi yang kita pakai ke arah bawah 10 meter per second. Bayang, ini kebayang ceritanya? Nah, pertanyaannya ini ditanya. Yang A, berapa sih ketinggian maksimum dari bola menurut orang di dalam lift? Jadi, bola itu kan pasti akan mencapai maksimum tuh naik bawah kan. Nah, berapa ketinggian maksimum bola kalau pengamatnya itu adalah orang di dalam lift? Pertanyaan kedua, berapa ketinggian maksimum dari bola menurut orang di lantai? Bayang, Farel, tadi bayang, Bang, Pak. Iya, bayang. Pak. Nah, nah, caranya. Ada yang punya ide gimana cara ngerjainnya? Kalau kalian, ini kan jelas ya, terlihat ya, pengamatnya ada lebih dari satu kan? Betul nggak? Betul? Iya. Betul? Nah, ini kan berarti kan udah memenuhi syarat bahwa ini adalah kasus kinematika gerak relatif, betul? Ya. Betul, Pak. Nah, saya kasih tahu langkahnya. Langkah-langkah mengerjakan kinematika gerak relatif. Tahu langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kasih indeks. Indeks itu nama. Siapa yang dikasih indeks? Untuk pengamat dan yang diamati. Jadi yang perlu kalian kasih indeks hanya pengamat dan yang diamati. Lebihnya nggak perlu. Paham kalian? Paham, Pak. Oke. Coba. Siapa aja yang perlu kalian kasih huruf? Siapa aja? Siapa aja Orang yang yang orang yang mana? dalam lift sama yang pengamatnya yang dalam lift sama yang di lantai. Oke. Orang di dalam lift mau dikasih huruf apa? Apa ya? A. A, boleh, nggak masalah. Orang di lantai berdiri huruf apa? B. B, boleh. Terus apa lagi yang dikasih huruf? Ingat, yang eh dikasih huruf tuh pengamat dan yang diamati ya. ya, Apa yang lagi? diamati bola berarti. Bola hurufnya apa nih? Bola B Oh, aja nggak sih? ya sih Orang bola B aja. orang di luar C nggak sih? Boleh. Ya, Ya. Udah cukup? Udah. udah kayak. Hmm. Menurut kalian,
lift itu diamati atau tidak? Iya juga sih. Nah, Oleh terus orang ngecek. ya berarti dia dikasih indeks nggak? Iya, Nah, ya, langkah kedua, oke. Apabila ada dua pengamat atau lebih yang keadaannya sama. Keadaan sama itu maksudnya apa? Sama-sama diam atau sama-sama bergerak dengan V yang sama, maka indeksnya harus sama. Oke. Lihat, lift di sini kita amati. Diamati oleh orang C, betul? Berarti lift jelas adalah yang diamati. Tapi kalau kalian perhatikan, lift dengan orang A satu keadaan nggak? Marah nih, parah. iya. Satu keadaan kan? Kalau liftnya diam, orang A juga diam. Kalau liftnya bergerak, orang A juga bergerak dengan V yang sama. Betul? Maka lift namanya harus A juga. Ngerti? Walaupun dia adalah yang diamati berbeda dengan orang. Ngerti? Paham? Jadi jangan dikasih huruf yang berbeda. Karena walaupun dia dua benda yang berbeda, tapi keadaannya itu sama. Oke? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, langkah ketiga. Tuliskan semua besaran kinematika. Besaran kinematika itu apa aja? R, I, dan A. Betul? Ke dalam bentuk indeks. Artinya apa? Kalau kalian tahu ini itu adalah soal kinematika gerak relatif, kalian harus tahu nulis V itu nggak boleh VA, tapi harus ada dua, VAB. Paham? VA terhadap B. Nulis A juga sama, nggak boleh nulisnya A, 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 B. Nulis R juga sama, nggak boleh nulisnya R doang. Atau RA, nggak boleh. R, A, B. Paham? Kan? Farel, paham? Paham Paham, nggak? Pak. Oke, Paham. coba kalian perhatikan. Informasi apa saja yang kalian bisa dapatkan dari soal ini? Pakai indeks. Apa yuk? Eh, P0 V0, apa? BA BA, berapa VNO BA? 4 M per S. Pas. Apalagi? Apalagi? Farel, Percepatannya masuk juga. percepatan A. Semuanya R kita. A-nya siapa? CA A-nya CA. siapa? Enggak dulu. Tadi mau 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 Oh, ngubah A-nya siapa? Lift. ya lift. Berarti itu A. CA. Kalau A-nya artinya percepatan orang diamati oleh lift dong. AC berarti. AC. Karena kan ini percepatannya lift kan. Yang amati siapa? Orang di luar pasti kan. Paham? Oke. Dua. Oke. Apalagi yang kalian punya dari soal ini? Tinggi aja. Tingginya. Tinggi. Tinggi. Tinggi yang mana? Yang 8. ya, Berarti itu H0. Ya gitu ya. Betul ya? ya H0-nya siapa? HB B. terhadap C. H0 BC. Boleh. 8. Apalagi ya kan? Apa Giran? Udah Ran? Yang lift diam itu Lift diam tuh apa ya? V-nya no. P0. P0 siapa? Tadi lift hurufnya apa? A. A. A terhadap C.
Betul? Oh, oke. Ada lagi nggak? Dan, Farel? Gravitasi dihitung nggak? Gravitasi itu apa, Farel? Posisi, kecepatan, atau percepatan? Percepatan. Berarti A. A-nya siapa, Farel? Hanya lift. Tuh, emang liftnya bakal gerak ke bawah? eh, Bola Bola. Terhadap terhadap bumi. bumi itu apa huruf? C. C. Karena dia ke arah bawah, berarti min 10. Betul ya? Oke. Iya, Apalagi? Nah, Farel, udah. Cukup. Udah. Udah ya. iya, udah. Ini adalah semua informasi tersurat yang jelas terlihat dari gambar. Nah, apakah ini sudah cukup informasi yang kita punya? Jawabannya belum. Kenapa? Jadi kita tahu kan, Farel, kita tuh ujung-ujungnya akan menggunakan rumus relatif. Kecepatan relatif, percepatan relatif, posisi relatif. Betul? Betul ya? Betul. Iya, Coba kalian perhatikan. Kalau pakai rumus relatif, minimal sekali kalian itu harus punya sepasang formasi untuk V dan atau sepasang informasi untuk A dan atau sepasang informasi R. Betul nggak? Betul? iya, Kalau cuma punya satu, itu nggak ada artinya. Betul? betul, Pak. Oke. Coba lihat. Kalian sudah punya sepasang informasi final. Betul? Betul. Iya, Kalian juga punya sepasang informasi percepatan. Betul? betul. Masalahnya, kalian baru punya satu data ketinggian awal. Kan nggak ada artinya ya, kalau cuma yang satu. Ya nggak sih? Mau nggak mau, kalian harus mencari ketinggian awal sesuatu. Coba lihat, ini namanya informasi tersirat. Kalian bisa mencari ketinggian awalnya siapa. Yang C boleh. C terhadap B. berapa itu? Nah, itu mah tinggal dibolak-balik aja. H0 Bisa. BC, H0 CB minus dong. Yang lain dong. Yang indeksnya beda dari BC. Apa? CA. CA Oh, berapa? 8. Itu C, itu AC. Eh, Kalau CA dia ketinggian C dia mati A. Kan C di bawahnya A. Jadi kan dia minus dong. oh iya. Kalau mau H0, kalau mau H0 AC, H0 AC 8. Betul nggak? Betul? Betul. Iya, Dah. Nih, saya udah punya sepasang. Baru berguna datanya. Kayak yang A. Dia minta Hamax bola. Bola hurufnya B. BA berarti ya. Betul? Yang A itu langkah keempat. Kerjakan. Gampang ya? Cuma 4 langkah aja. Nah, yang A. Dia mau mencari Hamax. Maksudnya puncak kan sih? Itu ya, bukan jangan terjauh ya. Di puncak. Hamax puncak dari bola terhadap orang di luar. BA. Betul? Betul ya? Oke. iya, Coba kalian perhatikan. Saya pernah bilang ke kalian. Kalau ketemu soal kinematika, perhatikan A-nya. Betul? Nah, lihat A-nya. A-nya itu konstanta atau fungsi. konstanta. Konstanta. Artinya ini jenisnya adalah G, L, B, B. Betul? Betul? Iya, Oke. Saya pernah bilang ke kalian berkali-kali. Kalau udah yakin soal kalian itu adalah GLBB, sesusah apapun soal GLBB atau GLB, pasti bisa diselesaikan dengan 3 rumus SMA, betul ya? iya, Oke.
H-max itu sebenarnya didapatkan dari Y, benar nggak sih? Namanya dari Y puncak, benar nggak? Betul? Sama kan? Betul, Pak. Iya. Oke. Fenomena apa yang terjadi di puncak tadi barusan? Apa? V0 Y-nya 0. Oh, V0. VY-nya. V, VY-nya 0. V itu berarti V akhir kan? Ya, PT. PT-nya siapa? Kalau kita nyarinya BA, berarti PT-nya BA. Nilainya. Oke. Kalau kita mau cari H, sama aja cari Y. Dari 3 rumus SMA, mana yang ada rumus Y? Rumus kedua dan rumus ketiga. Betul? betul. Rumus kedua, tapi butuh delta T. Kita nggak tahu delta T berapa kan? Ya, belum Maka tahu. kita pakai rumus ketiga aja. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A delta Y. Betul? Kalau indeksnya BA, maka semuanya BA. P0-nya juga BA, A-nya juga BA, delta Y-nya juga BA. Paham? Oke. Iya, paham. Oke. Pas di kondisi puncak, PTBA-nya. Betul? Betul? Tuh, P0BA. Ada nggak informasi P0BA? Ada? ada Berapa? 4. 4. Berarti P0BA-nya 4. 4 kuadrat. 2. Ada nggak informasi ABA? Ada nggak? Belum ada. Berarti cari dulu dong ya. Gimana Iya, nyarinya? A, B, A sama dengan A, B, la, 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 ditambah A, la, 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 A. Betul? Isi dengan pengamat lain selain B dan A. Ada apa pengamatnya? C ya? Betul? udah. C. A, B, C berapa? A, B, C. Min Min 10. 10. A, C, A. Min 2. Min 2. Maka dapatlah min 12. Berarti dapat nih, ini min 12. Delta Y-nya berarti H max CA dikurang H0 CA. Betul? Betul. Betul, Pak. Maka kalau kita pindah ruas, H max CA dikurangin H0 CA sama dengan 16 dibagi 24. Betul? Betul? Betul, Pak. Tadi ada nggak informasi H0 CA? Ada. Ada informasi H0 CA nggak? Ada AC Eh, di... kok CA sih? Eh, Oh, kok CA sih BA, BA. Kok jadi oh, CA, BA? Kan lagi nyari BA kan? iya. Ada informasi H0 BA nggak? Ada. Belum ada. Cari dulu. Kalau nggak ada, cari. H0 BA itu adalah H0 B sesuatu ditambah H0 sesuatu A. Isinya apa? C, betul ya? Iya. H0 BC 8 ditambah H0 CA. Berapa H0 CA? Min 8. 8. Maka jawabannya 0. Sehingga kita bisa tahu H max CBA-nya itu adalah 16/24. Paham? Ngerti? Paham, Pak. Oke. Yang B, dia minta apa? H max. H max-nya siapa? H max-nya bola terhadap lantai. BC, betul ya? Iya. Betul? H max BC. Nah, ini sama kayak tadi. Kalian cari sendiri ya. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bisa ya? Pak. Oke. Berarti nomor 15. Oke, bisa dong. Ya nggak sih? Saya juga lupa Iya nih, sih. Bang. Itu kayak gimana sih? Cek dulu ya.
15 itu kayak gimana sih? Bentar. Gampang. Oke, gampang ya. Udah dikasih tahu nama-namanya. Anak namanya A, mobil merah namanya B, mobil C namanya C. Gampang kan? Gampang. Keren. Ya, jangan Gampang lupa. sekali. Udah hanya mau kerjain ya. Kenapa kita nggak bisa di Ren? Waktu itu Ren? Kenapa kita Karena nggak bisa? belum belum terlalu paham kayaknya Pak. Jadi bingung juga. Ini mah jauh lebih mudah dibanding soal saya tadi ya. Ini mah cuman berapakah kecepatan mobil CBA ya. Gampang, selesai. Oke, dah. Ini ngerti ya, paham Ren? Paham Pak? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi terakhir. Materi terakhir di kinematika itu adalah yang namanya kinematika gerak melingkar. Ya, ini ada kan di kelas ya? Ada ya? Ada Pak. Oke, harusnya. Kalau kalian sudah paham gerak lurus, gerak melingkar itu sama. Gerak lurus itu namanya gerak linear. Gerak melingkar namanya gerak angular. Oke, ini namanya doang. Namanya. Kenapa saya bilang ke kalian, kalau kalian udah ngerti gerak linear, gerak lurus, pasti angularnya bisa. Ingat nggak, Ran? Di gerak lurus, besaran apa saja yang kita pelajarin, Ran? Cuma 3, kan? Posisi, kecepatan, dan percepatan. Betul, Ran? Iya, Kalau di angular apa, Ran, yang dipelajarin? 3 juga. Sudut, omega, sama alfa. Ada hubungannya nggak, Ran? Ada ada. hubungannya? Ada. Hubungannya apa? Posisi itu adalah jari-jari dikalikan sudut. Dengan catatan sudutnya harus dalam satuan radian. Kecepatan itu jari-jari dikalikan omega. A itu adalah jari-jari dikalikan alfa. Theta disebutnya sudut, omega disebutnya kecepatan sudut, atau nama lainnya kecepatan angular. Alfa itu disebutnya percepatan sudut. Nama lainnya percepatan angular. V apa V? Namanya adalah kecepatan linear. Nama lainnya kecepatan tangensial. Kenapa tangensial? Karena pada kasus gerak melingkar, arah kecepatan V itu selalu menyinggung lingkaran, lintasan lingkarannya. Ingat nggak waktu kita belajar awal-awal kinematika? Kalau turunan itu artinya gradien. Gradien itu garis singgung. Garis singgung itu sama dengan tangen theta dari garisnya. Betul ya? Nah, Iya. si P-nya itu dia arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran. Makanya disebutnya tangensial. Itu juga sama. Ini namanya percepatan linear. Nama lainnya percepatan tangensial. Oke, paham ya? Oke, jadi konversinya seperti ini. Nah, waktu kalian belajar apa? Belajar gerak linear, saya pernah bilang ke kalian, gerak lurus ada 3 macam. Yang pertama namanya gerak lurus beraturan. Ciri utamanya percepatannya 0. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Ciri utamanya A-nya konstan. Artinya apa konstan? Angka. Yang ketiga apa? Gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya A-nya itu
merupakan fungsi waktu. Di gerak melingkar juga sama, ada 3. Gerak melingkar. Yang pertama, gerak melingkar beraturan. Ciri utamanya alfanya 0. Oke. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan. Ciri utamanya alfanya konstan. Yang ketiga, gerak melingkar tidak beraturan. Ciri utamanya alfanya merupakan suatu fungsi waktu. Jadi sama. Bedanya adalah dikonversi aja. R jadi theta, I jadi omega, A jadi alfa. Oke. Ingat juga kan waktu kita belajar gerak lurus. Oke. Apabila kasusnya itu GLB atau GLBB. Tahu dari mana? Tahu dari A. A-nya berarti 0 atau A-nya angka. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun, rumusnya cuma 3. P0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang kedua, delta R sama dengan P0 delta T ditambah, salah ngaco kan. Ini ngaco. P0 ditambah A delta T setengah A delta T kuadrat. Rumus ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A delta T. Sama, isinya juga sama. Apabila kasus yang kalian hadapi adalah GMB atau GMBB. Tahu dari mana? Alfanya. Alfanya 0 atau alfanya berupa angka. Cuma 3 rumus. V jadi apa tadi? Omega. Omega T sama dengan omega 0 ditambah A jadi alfa. Delta T. Rumus kedua, delta R jadi delta theta. Omega 0 delta T ditambah setengah A jadi alfa delta T kuadrat. Rumus ketiga, P jadi omega T, omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta T. Sama kan? Sama. Oke. Waktu kalian belajar kinematika gerak lurus, algoritmanya gini kan, flowchart. Kalau kalian dikasih fungsi R, kalian turunkan sekali menjadi fungsi V. Kalau kalian punya fungsi V, diturunkan sekali jadi fungsi A. Kalau dibalik, kalau kalian punya fungsi A, dinaikin sekali, jadinya delta V. Kalian olah sedikit menjadi V. Kalau V dinaikin lagi sekali, jadi delta R. Kalian olah sedikit, jadinya R. Sama juga algoritmanya. Kalau kalian punya fungsi theta, kalian turunkan sekali, maka dapatlah omega. Kalau kalian punya fungsi omega, turunkan sekali, maka dapatlah alfa. Kalau dibalik, kalau kalian punya alfa, dinaikin sekali, maka dapatlah delta omega. Kalian olah sedikit, dapat omega. Kalian integralkan sekali, dapatlah delta theta. Kalian olah sedikit, dapatlah theta. Sama ya? Sama. Tapi ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangan yang sepadan untuk gerak lurus. Apa itu, Farel? Besaran apa yang hanya ada di gerak melingkar,
tapi tidak ada pasangan sepadannya di gerak lurus. Apa? Yang apa sih yang sentri? Nah, betul. Itu adalah percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Oke? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Apa rumusnya? A sentripetal. Rumusnya apa? P kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali N. Ini tidak ada pasangan sepadannya. Tidak ada pasangan sepadannya pada kasus gerak ini. Ngerti? Kan? Para ngerti? Ngerti Pak? lah. Oke. Paham, Kita ambil paham. contoh. Tadi GMB apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri GMB? Kan? Apaan, Pak? GMB tadi apa ciri-cirinya GMB? Gerak melingkar beraturan apa ciri-cirinya? Maaf, Pak, apa, Pak? GMB ciri-cirinya apa, Ran? Oh, GMB alfanya eh, 0. alfanya 0. Kalau alfanya 0 berarti percepatan tangensialnya itu 0. Betul nggak? Iya. Karena A tangensial itu kan R kali alfa. Oke. Bayangkan kalian memiliki benda yang bergerak melingkar seperti ini. Oke. Ini lintasannya ya. Lintasan lingkaran. Anggap aja tengah-tengah. Oke. Bayang-bayang. Ada sebuah partikel, sebuah benda di sini. Dia sedang bergerak melingkar ke arah sana. Oke? Saya bilang apa? Kalau benda bergerak melingkar, lintasannya pasti menyinggung lingkaran. Jadi, kecepatannya. Pasti kecepatan benda ini di sini harus menyinggung lingkaran. Paham? Paham? Tidak. Tidak siapa? Ran. Namanya V tangen. Iya. Ngerti, Ran? Oke, ngerti. Nah, jadi itu alasannya kenapa ditangkap dia tinggungannya. Setiap benda gerak melingkar, pasti selalu saja ada percepatan yang mengarah ke pusat. Disebutnya apa, Ran? Percepatan Oh, sentripetal. sentripetal. Antara percepatan antara percepatan sentripetal dengan V tangensial itu selalu membentuk sudut sebesar 90 derajat. Lihat, pada kasus GMB, memang dia tidak punya percepatan tangensial, tapi dia punya percepatan sentripetal. Sehingga percepatan total yang terjadi di GMB adalah percepatan sentripetal. Paham? Oke. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya adalah GMBB? Tadi GMBB itu apa? Ciri utamanya kan percepatan alfanya Bukan. konstan. Konstan itu artinya angka, betul? Nah, kalau alfanya konstan, berarti dia punya percepatan tangensial sebesar R dikali alfa. Betul? Nah, sekarang bayangkan kalian punya benda gerakannya melingkar seperti ini. Lintasannya. Oke, anggaplah lurus. Oke, ada benda yang gerak melingkar seperti ini. Anggaplah muternya counterclockwise. Jadi saya bilang apa? Kalau benda gerak melingkar, pasti kecepatannya itu akan menyinggung lingkaran. Disebutnya apa tadi?
kecepatan tangensial. Nah, ini kan kita tahu ya, kalau kasusnya GMBB, dia juga punya percepatan tangensial. Ke arah mana? Arah dari percepatan tangensial itu sama dengan arah kecepatan tangensial. Kalau dia bergerak dipercepat. Kalau diperlambat, berarti dia berlawanan dengan arah V tangensial. Anggaplah dia gerak dipercepat deh. Berarti arah A tangensialnya seperti ini. Paham, paham? Ngerti, Ran? Iya, Pak. Oke, tadi saya bilang apa ke kalian? Setiap benda bergerak melingkar, selalu saja ada percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran, yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Perhatikan, berarti sudut yang terbentuk antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal itu 90 derajat. Nah, artinya pada kasus ini, pada kasus GMBB, ada dua percepatan yang terjadi, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Tapi arahnya tidak sesungguh. Terus gimana ngitungnya? Pakai vektor, menggunakan metode jajar gen. Ya. Oke. Maka kalau kita disuruh menghitung berapa totalnya, tinggal kita tarik saja. Nah, ini yang warna biru muda, ini adalah arah dari percepatan totalnya. Berarti percepatan totalnya didapatkan menggunakan akar dari A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat. Berarti akar dari A tangensial tadi apa? R dikali alfa ditambah I kuadrat dibagi R. Paham kan? Paham, Farel? Paham, Paham? Pak. Oke, kalau paham berarti kita bisa menjawab soal nomor berapa ya? Oh, soal dari modulnya nomor 11. Oke, udah 11. Soal nomor 11. Udah dikerjain waktu itu? Siapa? Rani udah ngerjain kan? 11 kan? Udah, gampang Dan, kan? eh, iya, tapi itu nanya ChatGPT juga sih. Walah, gimana ini? Oke, coba ya kita kerjain. Oke, udah dibaca? Udah dibaca? Baca dulu deh. Udah, udah kan? Udah, Rel? Udah. Jadi dia Dah, bilang geraknya melingkar beraturan. Berarti apa? G, GMB. M, B. GMB berarti alfanya 0. Gitu ya? Dia geraknya searah jarum jam pada bidang XY. Oke, di bidang XY. Kita bikin dulu deh bergerak melingkar. Jadi anggaplah ini adalah lintasan lingkaran. Oke, bayang? Oke, kita bikin dulu di tengahnya ya, biar mudah. Di tengahnya. Oke. Nah, dia bilang geraknya itu searah jarum jam. Berarti gini ya, geraknya ya. Nah, dia bilang pada saat T tertentu, T-nya nggak tahu berapa, partikel ada di koordinat 4,4 meter dengan kecepatannya min 5i dan percepatannya 12 J. Oke, gitu ya Ran, betul kan? iya. Betul. Menurut Rani, partikel itu ada di mana letaknya ketika kecepatannya min 5i dan percepatannya 12 J? Di mana letaknya?
Di mana letak Di partikel tersebut? Di 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 bawah lingkaran. Eh, bulan itu mana? jadi Di apa? mana? A-nya itu ngarah ke pusat lingkarannya Jadi di oke kita di benar. Nah, jadi kita tahu ya kalau GMB percepatannya tidak lain percepatan sentripetal, betul? iya, Dari sini kita tahu ASP-nya harus ke arah atas karena dibilang G, betul? Betul? betul. Berarti satu-satunya tempat yang memungkinkan adalah di betul ya? Iya, Karena ketika dia di sini, si partikel geraknya lagi menyingkirkan kan, lagi ke arah tumbuh X negatif, betul? V-nya. Dan A-nya lagi mengarah ke sumbu Y positif, betul? Ngerti? ngerti Pak. Berarti kita tahu si titik ini letaknya 4,4, betul? Berarti kalau kita buat apa namanya koordinatnya kayak gini, X-Y-nya, ini Y, ini X, gitu ya. Berarti di ini letaknya di sini. Ini 4, ini 4. Betul kan? Betul. Oke, kita tinggal mencari apa? Di mana letak koordinat pusatnya. Caranya gimana? Kita tahu tadi apa? A tangensial, A tangensial, ASP, salah itu. Kita tahu ASP rumusnya apa kan? Pi kuadrat Kuadrat dibagi per R. R. Betul? ASP-nya 12,5, Pi-nya 5 kuadrat, R-nya nggak tahu. Maka R-nya itu adalah 25 dibagi 12,5. 2, betul kan? Betul? Ya, iya Pak. Berarti pusatnya kan di sini nih. Pusatnya di situ. Nah, dari sini sampai sini itu adalah 2. Betul kan? Betul. Betul? Berarti pusatnya letaknya di mana, Ran? Posisi X sama Y-nya. 4,6. Iya, udah. Gampang kan? Oh Udah ya? iya. Ini kenapa ini? Kita cek. Ini gampang banget. Ya. Kalau udah paham maksud dari gerak mereka. Oke, paham, Farel? Paham, Ran? Paham. Paham Oke, Pak. udah. Ini bab kinematika. Ini doang kan? Cuma sampai gerak meningkat kan? Benar nggak? Betul nggak? Ran? Nggak ada yang lain kan? Iya Pak. Nggak ada? Pak Oke, ditanyain. sampai Oh, sini. paling ini Pak, kan aku kuis minggu depan. Kalau sumber soal, kalau kayak dari Piwiki, soal Biasanya kalau tahun lalu ya, cukup. biasanya kalau quiz kayak gitu, biasanya dosen tuh nggak akan nyari atau membuat soal baru. Biasanya dia akan menggunakan soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Oke? Jadi Oke, kalau saran saya, kalau belajar quiz, pelajarilah soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya aja. Jadi cari di soal-soal yang ada keterangan soal ujian. Oke? Karena oke, biasanya dosen ngambil soal dari situ. Nggak mungkin dosen bikin soal baru hanya buat quiz. Biasanya nggak. Kecuali emang ada sih beberapa dosen tertentu yang dia sengaja bikin quiz soalnya baru. Biasanya itu soal kalau dosennya dosen fisika teoretik tuh, sering banget dia bikin soal yang baru di kelas. Karena dia Hmm. memang hobi bikin soal. Kalau orang ini siapa dosennya? Bentar Pak, lupa Pak. Pak siapa? Dosen Eh, kalau Pak siapa dosennya Rani? Pak Karena Arif, kita harus Pak Arif Pak Arif. Mustajab, Muhammad Arif Mustajab. Oh, saya belum pernah diajarin, jadi nggak tahu. Tapi kemungkinan besar sih dia tidak bikin soal ya. Kebanyakan dia apa mengambil soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Oh, oke. pelajari saja soal-soal sebelumnya. Oke, tapi ada pertanyaan? Ada? Aman Pak. Aman ya? Padahal aman marah. Ngerti? Aman. Oke, kalau ngerti kita sudahi saja untuk
sekarang. Nanti rekamannya saya upload di YouTube ya, nanti saya kirim link. Oke, mari semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo.